Ketua Umum Ormas Tampil Lampung Jemi dan sejumlah perwakilan dari masyarakat terdampak di Teluk Betung Barat mendatangi kantor pengembang Citra Garden. Kedatangan mereka sekaligus menghadiri pertemuan untuk mendengar hasil keputusan pimpinan pengembang terkait tanggung jawab terhadap warga terdampak banjir. Warga menilai selama 3 pekan sejak peristiwa banjir terjadi, belum mendapat perhatian dari pihak pengembang. Kadif Humas Citra Garden Bandar Lampung Eka dalam pertemuan tersebut mengatakan, bahwa pihaknya bekerja sama dengan Pemkot tengah fokus melakukan perbaikan imbas dari banjir, seperti pengerukan untuk memecah aliran air ke embung. Tanggung jawab kami itu kan fokus di perbaikan semua yang kena imbas dari banjir kemarin. Iya, imbasnya. Udah yang kalau kami nontonkan itu mungkin Citra Garden lebih parah lagi. Kami cuma minta bijaksananya yang ditunggu dengan masyarakat ini kompensasi. Kalau ibu buat embung terus nggak ada penyelesaiannya, biar nanti kalau seandainya embung itu penuh dilempar kemana, ada tempat pengeluarannya, alhamdulillah Bu. Tapi kalau begini lagi, itu akan tahun yang akan datang juga akan begitu lagi, akan terjadi lagi. Ada isu dugaan itu dijebol. Oh, tidak ada. Itu berarti kami kalau misalnya menjebol, ya sama aja kita ya nggak masuk akal gitu loh Pak. Itu sampai kita jebol sangat tidak masuk akal. Kenapa waktu Bunda Eva ngomong itu tadi ini? Sementara warga menganggap pihak pengembang pada posisi ini justru terkesan menyampingkan nasib para warga, yang secara jelas terkena imbas banjir dari tanggul Citra Garden. Beruntungnya banjir tidak memakan korban jiwa. Namun yang menjadi tanda tanya para warga adalah, Citra Garden sebuah perusahaan besar. Sementara tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, Citra Garden terkesan lalai dan lambat, sampai-sampai tidak mengetahui persoalan warga atas dampak akibat banjir. Padahal banjir dipicu tanggul yang berada di kawasan Citra Garden. Itu dilepas, karena di daerah ibu sendiri ada yang tempatnya turunan. Itu pasti kebanjiran, saya tahu persis. Karena saya pernah masuk ke daerah Citra Garden, dan saya tahu persis. Kalau ibu tidak memberikan kepada pembuangan, ibu dilepas kemana, yang tidak berimbas kepada masyarakat, ya, mungkin untuk tahun berikutnya nggak terjadi yang begini. Ke rumah dulu ya. Biar itu ditunggu. Kalau ibu tiap tahun atau 5 tahun sekali terjadi banjir, mungkin 2017 pernah ya? Nah, ini 2024. Iya, jadi tolong Bu, diselesaikan masalah itu, jangan sampai masyarakat di bawahnya kena imbasnya luar biasa. Eka mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab pihak Citra Garden terhadap warga terdampak, pihaknya menyiapkan 200 paket sembako. Awalnya kita memperserahkan ke Pemkot, kemudian Pemkot nanti disalurkan ke Pak Camat. Ternyata tidak ada ininya, ya udah akhirnya kami tahan dulu, ada di kami semua. Tahu karena saya lapor ke beliau dan juga saya disuruh beliau karena beliau saat ini masih di Palembang. Dari informasi yang diperoleh, atas keputusan pimpinan pihak Citra Garden akan memberikan uang tunai senilai 30 juta rupiah kepada para warga terdampak. Kendati begitu, warga menolak dan menyayangkan dengan keputusan pimpinan. Terlebih, untuk sebuah perusahaan besar menurut mereka janggal, bahkan muncul pertanyaan di benak warga, karena tak sebanding dengan dampak yang dialami warga. Terlebih jumlah uang dan sembako jauh dari jumlah warga terdampak, rumah, kendaraan dan barang elektronik rusak, bahkan dokumen penting hilang. Pertanyaan saya yang kedua tadi belum dijawab, apakah pihak Citra Garden mengetahui angka kerugian para warga? Tidak. Data yang benar-benar real. Terus untuk mengenai dana juga ya nanti saya ajukan dulu apakah itu diberikan atau tidak. Kita datang ninjau masyarakat yang kena musibah, itu mau kita ditunggu-tunggu. Nah, namanya masyarakat kasihan Bung Jemi, nggak bisa tidur dia, didatangi, akhirnya jadi gejolak nanti Bu. Kalau mau suruh sih, untung ada koordinasi dengan pihak Polri. Kalau nggak masyarakat kesini ramai jadinya Bu. Jadi kami nunggu banyak. Ini hanya perwakilan 2. Kalau misalkan jadwal yang lain-lain untuk ini untuk itu ya kita nggak ngerti. Karena ini kan istilahnya kondisinya tuntutan masyarakat yang terdampak banjir. Biar nggak berulang-ulang datang ke sini. Jadi tolong
dikabari, bisa nggak itu si pimpinan dihubungi detik ini, jangan tunggu besok. Saya bicarakan besok, saya bicarakan, bisa-bisa sampai tahun depan. Itu nanti insya Allah kita akan komunikasi dengan Bang Jimmy atau Pak Bang Eko, gitu ya. Masuk ke akal kita, tidak mencukupi lah. Iya. Begitu. Kenapa? Kita hanya dibantu 30 juta. Iya. Maka saya menolak. Ya, supaya dipertimbangkan lagi. Gitu ya. Nah, dengan kemudian saya tanyakan lagi, ada pakai sembako berapa? Pakai sembakonya ada 200. Mau apa lagi yang kita terima itu? Bagi saya ini hinaan. Ya. Bagi saya ini hinaan gitu. Maka tolong pertimbangkan lagi, kalau bisa hadirkan pimpinannya langsung dengan kami. Ya kan? Jadi mohon bersabar. Mudah-mudahan besok ada pertemuan lanjutan. Saya harap pulang kita. Menurut Jamie, peristiwa banjir yang terjadi di wilayahnya tak lepas dari campur tangan pihak pengembang, dan sudah seharusnya pengembang bertanggung jawab.